Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID. Saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi. Seperti biasa, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari beliau dan juga nantinya akan ada tanya jawab mengenai topik hari ini ya. Baik, kalau gitu Ustadz, boleh langsung saja dimulai tausiahnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang anak. Anak adalah permata hati, anak adalah buah hati bagi orang tuanya. Dan seorang anak yang masih kecil, dia akan cenderung mencari sesuatu hal yang asyik dan menarik baginya. Dan juga terkadang anak yang mungkin masih di bawah umur karena saking asyiknya melakukan aktivitas berpotensi melakukan hal-hal yang berbahaya, maupun anak-anak yang sudah beranjak dewasa yang sedang mencari jati dirinya pun dikhawatirkan mereka terjerumus dengan pendirian-pendirian yang keliru. Oleh karena itu ada ungkapan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan di dalam maqalahnya, "Allimu auladakum." Ajarkanlah, kenalkanlah, asuhlah anak kalian baik tentang adab, akhlak dan lain sebagainya. Ya, "Allimu auladakum fa innahum ya'ishu fi zamanihim ghairu zamanikum." Ya, sesungguhnya mereka itu hidup di zaman mereka dan kita itu hidup di zaman kita, artinya sebagai orang tua. Ya, dan juga wa khalaqa fi zamanihim, dan mereka itu diciptakan di zamannya dan kita itu diciptakan di zaman kita. Artinya zaman orang tua dengan anak pastilah berbeda, maka didiklah anak sesuai dengan zamannya. Itu makalah daripada Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi orang tua untuk memiliki wawasan yang tinggi, artinya kepekaan yang tinggi terhadap anaknya dan kesesuaian dalam mengajari anak sesuai dengan umur, waktu, dan juga tempatnya. Karena tidak bisa disamakan antara orang tua dahulu pengajarannya dengan orang tua yang sekarang. Sebagai contoh, di zaman dahulu, mungkin di zaman saya juga belum ada HP, baru sudah besar-besar baru ada HP gitu ya. Dan di zaman sekarang anak bayi pun dia sudah gemar memegang HP, bahkan masing-masing memiliki HP. Artinya dari situ saja sudah berbeda. Dari segi interaksi, misalkan dahulu tak kala saya masih kecil ingin main, kita saling samper menyamper, door to door, ya. Misalkan namanya Agus, Agus main yuk, itu kita udah gak dengar lagi tuh. Zaman sekarang itu tidak terdengar lagi, ya. Mereka itu asyik berinteraksi dengan sesuatu yang memang pasif seperti handphone. Nah, sehingga interaksinya berkurang dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus kita awasi dan harus kita lihat dan kita batasi bagaimana hal yang terbaik untuk anak, karena masing-masing anak masing-masing karakternya dan juga anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga setiap keluarga juga memiliki caranya masing-masing, asalkan caranya itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Pemirsa Oksigen, setelah ini kita akan tanya jawab mengenai topik hari ini bersama dengan Ustadz Kafi. Tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaannya nih. Bagaimana sih cara mendidik anak agar siap menghadapi tantangan di zaman modern tanpa melupakan ajaran agama? Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang harus diperhatikan untuk orang tua yaitu mereka harus mendidik anak itu bukan untuk hidup hari ini, melainkan mereka harus memiliki konsep mendidik anak itu untuk hidup di masa yang akan datang tanpa orang tua.
sehingga anak memiliki kemandirian yang tinggi tak kala orang tuanya sudah tiada. Artinya masih bisa membantu orang tua. Dalam hal ini memanjakan anak boleh, tapi jangan terlalu memanjakan anak karena itu akan menghilangkan rasa kemandirian dari seorang anak. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah tentunya pengenalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan agama anak itu akan memiliki rem, memiliki batasan perilaku yang harus dia lakukan, mana yang baik, mana yang benar. Yang kedua dengan contoh. Ya, yang ketiga adalah dengan praktik. Kalau sudah contoh kemudian dipraktikkan oleh orang tua, kemudian direkam oleh sang anak, hal itulah yang nanti akan diterapkan oleh anak di masanya. Sebagai contoh, ada seorang ayah dan ibu, dia tidak pernah berkata kasar. Ya, artinya dia selalu memanggil dengan kasih sayang, ya papa, mama, selalu mengedepankan kelembutan. Dan hal itu akan direkam oleh anak. Itu pun akan menjadi contoh, tauladan untuk anak. Karena yang dilihat pertama kali seorang anak itu adalah orang tua. Ya, kadang ada orang tua begini, dia orang tua sering bermaksiat, anak pun akan cenderung ikut dengan hal itu. Dia akan bilang, ah papa aja begitu. Iya, ya udahlah nggak apa-apa, saya juga begitu, gitu loh. Nah itu dia, ah ibu aja begitu, apalagi saya juga begitu, gitu. Artinya mereka itu akan mencari pembenaran atas kesalahan yang dilakukan karena tidak ada contoh. Nah oleh karena itu al-ummu itu ibu adalah madrasatul ula. Orang tua itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Sehingga dengan contoh itulah, walaupun cara kita kolot, gitu ya, cara orang tua dulu itu kolot, namun dia akan dengan sendirinya bisa menyesuaikan, ditarik ke zaman modern sehingga yang kolot itu bisa terus ya tidak tergerus dengan masa sehingga terus abadi dengan perilaku-perilaku yang baik. Jadi wallahu a'lam bishawab. Baik, lalu apa sih tantangan terbesar dalam mendidik anak di era digital ini nih Ustadz? Dan bagaimana cara Islam mengatasinya? Ya, baik. Yang paling menjadi tantangan adalah pendidikan karakter. Bagaimana setiap guru, setiap orang tua, seluruhnya berlomba-lomba untuk menjadikan anak itu memiliki akhlak dan adab yang baik. Bahkan di dalam hal-hal yang lain juga dimasukkan ke dalam materi-materi pelajaran. Namun pada kenyataannya, karena di era digitalisasi modern yang sekarang, akses mereka itu lebih tertutup dan dalam interaksi itu lebih tertutup. Sehingga ketika mereka merasakan sesuatu hal seperti bullying, mereka akan lebih mengeluapkan emosi itu dengan main HP, dengan menyendiri, tanpa adanya pendekatan dari orang tua, artinya curhat. Ya open kepada orang tua, dia bilang kepada orang tua sesuatu yang terjadi, apa yang dia lakukan di dalam sekolah dan sebagainya. Jadi tantangan terbesar itu adalah pendidikan karakter. Karena memang makin kesini berbeda karakternya. Betul. Seperti guru makin berat mengajar itu anak. Kalau dahulu mungkin guru membawa rotan, kalau sekarang guru membawa kelembutan. Tapi berbeda hasilnya. Yang ada justru anak murid menantang gurunya. Betul. Yang ada justru gurunya yang dihukum lantaran menghukum anak muridnya. Ya, itulah kenyataannya. Artinya bukan saya mengatakan lebih lembek, tidak. Akan tetapi zaman kita dengan zaman anak-anak yang sekarang itu berbeda. Masing-masing zaman harus menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, kemudian bagaimana nih orang tua bisa menanamkan akhlak yang baik kepada anak di tengah pengaruh budaya luar? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, selain contoh dari orang tua, butuhnya pengawasan yang ekstra. Nah, terkadang banyak anak-anak di luaran sana yang dia terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk lantaran kurangnya pengawasan orang tua. Karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja, aktivitas, karir, dan lain sebagainya, sehingga waktunya itu sedikit untuk mengawasi daripada anak ya dalam bergaul, berkomunikasi, belajar, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya banyak solusi juga ya untuk melakukan hal itu. Bisa kita titipkan, ya kita berikan amanah ke pondok pesantren yang mungkin ya 24 jam mengawasi, pondok pesantren yang terpercaya, sehingga anak kita itu penuh full pengawasannya. Jadi kita tidak ada rasa khawatir. Yang kedua mungkin sekolah boarding, ya yang ketiga ya, berikan tambahan ekstra ya belajar
bagi anak. Contoh misalkan anak kita kuliah di SMA umum, ya kan artinya kan tidak selama belajarnya seperti di pondok pesantren atau di boarding, ya itu kita bisa berikan tambahan ekstra kurikuler yang lainnya, kegiatan-kegiatan seperti ya memanah, atau berkuda itu sunnah Rasul, atau berenang, atau kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti futsal, bola, badminton dan lain sebagainya, sehingga ya anak itu tidak akan mudah jenuh. Karena PR anak di zaman sekarang mereka itu mudah jenuh. Sehingga mereka itu cenderung memainkan sesuatu hal yang membuat mereka tidak bosan. Dan ujung-ujungnya lagi-lagi handphone dan handphone, karena konsep game itu kan tadi ya membuat kita itu penasaran. Ya ini menang nggak nih, ini kalah nggak nih, ini bagaimana nih, ini gini-gini. Nah itu, jadi itu solusinya mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya kita jeda dulu setelah yang satu ini. Alhamdulillah balik lagi di Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, bagaimana nih menurut Ustadz terkait karma orang tua ditanggung oleh anak? Karena para orang tua dulunya mungkin bandel gitu ya, dan sekarang terjadi pada anaknya juga yang bandel, itu gimana menurut Ustadz? Baik, sebenarnya itu bisa iya, bisa tidak. Oke. Ya, karena memang faktor genetik itu juga menentukan karakteristik daripada anak. Ya, makanya bisa juga iya, bisa juga tidak. Tergantung pola pengasuhan daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya memiliki sifat temperamental, artinya dia bisa mencontohkan bahwa dia itu tidak akan pernah marah, gitu. Atau mungkin sebaliknya, gitu ya. Istrinya gitu yang menjadi sosok pendamai daripada ayahnya yang temperamental gitu, dan sehingga dilihat oleh seorang anak tersebut dan mereka akan melihat, oh tidak enak ya kalau misalkan dimarahi terus, kasihan ibu, saya nanti akan punya istri, saya nggak mau nanti marah-marah dengan istri, kan begitu. Artinya menjadi contoh buat mereka. Nah kalau karma sih, kalau menurut saya sih ya nggak juga ya, karena dalam Al-Quran wala taziru waziratu wizra ukhra, ya dosa anak orang tua masing-masing itu tidak akan bisa berpindah, ditanggung sendiri. Iya, betul. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Walaupun nanti di akhirat nih kita minta pindahin aja nih, ya dosa anak itu ke saya gitu. Kasihan anak saya mau masuk neraka, itu nggak akan bisa. Nggak akan ada tawar-menawar di akhirat. Ya itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kalau kita menyadari kita memiliki kekurangan, ya baik dari segi apapun itu, maka jangan sampai hal itu turun kepada anak kita. Kalau bisa anak kita itu jauh lebih baik daripada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, banyak sekali nih yang fokus terhadap anak durhaka kepada orang tua. Tapi bagaimana jika orang tua yang durhaka kepada anak? Bismillahirrahmanirrahim. Konsepnya tidak ada orang tua yang durhaka terhadap anak. Yang ada adalah anak durhaka terhadap orang tua. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dosa yang paling besar salah satunya adalah uququl walidain. Ya, mereka itu durhaka kepada orang tua, bukan durhaka terhadap anak. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang tua yang menyakiti, kemudian juga berbuat hal semena-mena terhadap anak, itu jatuhnya lebih tinggi daripada durhaka, yaitu perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Jadi seorang orang tua tak kalah berbuat semena-mena terhadap anak, ya sampai anak itu tersakiti dan lain sebagainya, maka itu jatuhnya adalah zalim. Dosa orang yang zalim itu adalah tidak dimaafkan kecuali orang itu memaafkan tersebut daripada kesalahannya. Nah, jadi tidak ada durhaka kepada anak. Tapi yang ada itu adalah dosa zalim. Termasuk istri. Iya. Jadi termasuk istri. Jadi itu juga sama. Jadi tidak ada durhaka terhadap anak.
Baik, Ustadz. Saat ini kita sudah berada di penghujung acara nih. Terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID yang telah menyaksikan tausiah hari Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu, saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.